Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Nurse Indah Permatasari, Magister Keperawatan Anak. Hari ini akan melakukan asuhan keperawatan pada bayi dengan kondisi tindakan resusitasi neonatus. Untuk itu, tindakan ini dilakukan untuk mempertahankan jalan nafas pada bayi agar pola nafas bayi tetap dalam keadaan paten sehingga bayi dapat diselamatkan. Untuk alat yang diperlukan dalam tindakan ini, yang pertama kita butuh infant warmer. Ini adalah infant warmer. Infant warmer ini adalah suatu alat ya untuk memberikan mempertahankan suhu hangat pada bayi agar tidak kehilangan kondisi hangat yang berlebihan atau mencegah bayi dari kondisi hipertermi ya. Kemudian ini terlebih dahulu sudah kita nyalakan dalam kondisi menyala, listriknya dicolokkan dulu, kemudian kita hidupkan tombol powernya, oke, dan pastikan lampu sudah dalam keadaan menyala ya dengan lampu 60 watt. Kemudian yang harus kita siapkan selanjutnya adalah kita memerlukan kain kering. Di sini menggunakan bedong ya yang berjumlah 2 buah, yang tujuannya itu untuk mengeringkan tubuh bayi, kemudian untuk mencegah bayi kehilangan panas dalam waktu yang cepat. Selanjutnya yang kita butuhkan berikutnya adalah di sini ada selang ada hand sanitizer ya. Kemudian kita memerlukan penghisap lendir. Penghisap lendir bisa menggunakan yang manual seperti ini atau kita menggunakan selang suction. Di sini juga ada mesin suctionnya. Kemudian kita butuh bengkok. Kemudian kita siapkan selang oksigen kalau nanti kondisinya bayi membutuhkan bantuan oksigen tambahan. Kemudian ada handscoon bersih ya. Kemudian di sini ada alat untuk memberikan VTV di sini. Yang maskernya sudah sesuai dengan ukuran masker tubuh wajah dari bayi. Kemudian kita menggunakan handscoon steril. Pastikan handscoon steril ini dalam kondisi sesuai dengan ukuran tangan dari si pemeriksa supaya nanti tidak menyulitkan ketika melakukan tindakan. Kemudian tidak lupa pula yang paling penting adalah alat pelindung diri dari pemeriksa sendiri, yaitu di sini kita pertama-tama harus menggunakan apron di sini ya, menggunakan apron. Kemudian kita harus menggunakan topi ya, topi atau cap ya di sini yang khusus untuk menutupi bagian kepala. Kemudian menggunakan masker pelindung wajah. Bila perlu kita juga menggunakan kacamata. Kacamata yang tujuannya adalah untuk menghindari kita dari percikan cairan, entah itu cairan ketuban ataupun itu cairan darah dari si pasien yang mungkin mengandung bakteri yang akan membahayakan tubuh si pemeriksa sendiri. Oke, baik, untuk itu kita akan mulai tindakannya. Pertama yang harus kita pahami dalam melakukan tindakan resusitasi adalah mengetahui dan memahami tentang bagan alur resusitasi. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita mengecek terlebih dahulu apakah bayi ini dalam kondisi cukup bulan atau tidak. Kemudian yang kedua yang harus kita lakukan adalah apakah bayi menangis langsung atau tidak. Kemudian pernafasan bayi bagaimana, apakah pernafasannya megap-megap atau bisa bernafas dengan normal. Sebelum menerima pasien, selanjutnya yang harus kita lakukan adalah mempersiapkan alat pelindung diri dari pemeriksa. Terlebih dahulu kita mencuci tangan ya. Sebaiknya kalau bisa menggunakan cuci tangan di air yang memang benar-benar mengalir. Kemudian dilakukan dengan mencuci dari bagian tangan, jari sampai ke siku. Nah, dalam praktik ini saya hanya mencontohkan mencuci tangan dengan benar menggunakan hand rub. Kemudian yang harus kita lakukan berikutnya adalah kita menggunakan sarung tangan bersih terlebih dahulu. Oke.
untuk melindungi diri kita dari percikan cairan tubuh pasien yang mungkin membawa material infeksius yang bisa menularkan ke tubuh pemeriksa. Selanjutnya kita menggunakan apron. Selanjutnya yang kita lakukan adalah kita menggunakan masker yang sesuai dengan ukuran wajah pemeriksa, kemudian menggunakan cap, topi, dan menggunakan kacamata pelindung yang dalam hal ini tidak saya lakukan secara langsung, hanya disebutkan saja. Kemudian kita siapkan semua alatnya. Ketika alat sudah siap, selanjutnya baru kita siap untuk menerima pasien. Selamat pagi, suster. Ini bayi Nyonya A dengan kondisi bayi tidak langsung menangis, sulit bernafas, dengan heart rate-nya kurang dari 100 dan tonus ototnya tidak baik. Setelah menerima kondisi bayi yang butuh pertolongan resusitasi, langkah selanjutnya adalah yang pertama kita melepas kain dari ruang persalinan bayi, di mana kain ini sudah basah dengan cairan ketuban dan darah dari si bayi. Ya, kita ganti kainnya, kita ambil, kita ganti dengan kain baru yang kondisinya masih kering. Kemudian untuk menjaga kehilangan panas tubuh pada bayi, maka kita keringkan bayi tersebut. Selanjutnya, dalam kondisi ini kita lakukan screening kondisi pada bayi. Apakah bayi perlu resusitasi atau tidak? Yang harus kita lakukan yang pertama adalah kita melihat apakah bayi ini lahir cukup bulan atau tidak. Kemudian apakah tonus otot bayi bergerak aktif atau tidak. Kemudian apakah bayi terlihat nafas mengap-ngap atau kesulitan bernafas dan tidak langsung menangis. Dalam kondisi ini, bayi perlu tindakan resusitasi jika salah satu dari ketiga pertanyaan tersebut terdapat jawabannya. Maka tindakan pertama yang harus kita lakukan adalah kita keringkan terlebih dahulu posisi bayi, kemudian kita atur posisi bayi dengan mempertahankan kehilangan panas tubuhnya. Selanjutnya kita memposisikan posisi semi ekstensi pada bayi, ya. Kita ambil kain lain, ya, kemudian kita lipat dengan ketebalan lebih kurang 3 cm, kemudian kita letakkan di belakang punggung bayi dengan tujuan agar posisi kepala bayi sedikit semi ekstensi sehingga jalan nafas bayi bisa bernafas dengan baik. Kemudian selanjutnya yang kita lakukan, kita dekatkan bengkok terlebih dahulu. Kemudian kita ambil alat penghisap lendir manual di sini. Kalau memang di kondisi pelayanan kesehatan ada mesin suction, kemudian itu bisa kita lakukan juga dengan selang suction. Selanjutnya kita hisap lendir di bagian mulut bayi. Pastikan mulut dalam keadaan terbuka lebar. Kemudian kita tekan alat penghisap lendir. Kita hisap dengan kedalaman tidak lebih dari 5 cm dan kita buang. Begitu selanjutnya. Tindakan ini kita lakukan secepat mungkin karena ini masuk ke dalam 1 menit paling berharga dalam hidup bayi. Kemudian kita tekan dan kita bersihkan bagian hidung setelah selesai dengan membersihkan bagian mulut bayi. Selanjutnya yang kita lakukan ketika sudah pastikan semua lendir terhisap dengan baik, selanjutnya yang dilakukan adalah kita memberikan stimulasi taktil pada bayi dengan cara memberikan sentilan di bagian telapak kaki dari si bayi dengan tujuan untuk membuat bayi menangis. Dilakukan sampai bayi berespon menangis. Kemudian kita juga bisa memberikan stimulus taktil, yaitu kehangatan pada bayi dengan cara
mengeringkan tubuh bayi dan menggosok-gosok bagian punggung belakang bayi sambil sedikit ditepuk-tepuk dengan tujuan untuk membuat bayi menangis. Kemudian begitupun kita ulangi di bagian depan tubuh bayi atau di bagian dada bayi dengan sedikit tepukan. Selanjutnya yang kita lakukan adalah kita menilai apakah bayi mengalami peningkatan heart rate dari tindakan yang sudah kita lakukan. Selanjutnya kita menggunakan stetoskop anak, kemudian kita menilai heart rate dari si bayi. Ketika heart rate bayi sudah di atas 100, kemudian SpO2 bayi berada pada rentang 1 menit pertama, yaitu di rentang 60 sampai 65%, di mana SpO2 bayi 65% dan heart rate-nya di atas 100, maka kondisi bayi ini adalah baik sehingga perlu dilakukan tindakan pasca resusitasi. Maka yang kita lakukan adalah kita mengganti kain tersebut dengan kain baru yang masih kering. Kemudian kita hangatkan bayi, ya, kita kondisikan bayi tersebut dalam keadaan tetap hangat, ya, dan kemudian diberikan tindakan selanjutnya, mulai dari pemantauan tanda bahaya, kemudian kita lakukan tindakan pasca resusitasi, asuhan pasca resusitasi, yaitu kita pantau tanda bahayanya, kemudian kita lakukan pemeriksaan umum mulai dari pengukuran panjang badan, berat badan, lingkar kepala, kemudian lingkar lengan atas, kemudian kita berikan penata laksanaan pencegahan infeksi pada bayi, yaitu pemberian salep pada mata, kemudian pemberian imunisasi hepatitis B dan vitamin K. Selanjutnya bayi kita serahkan kepada ibu untuk dilakukan imunisasi menyusu dini atau IMD. Itu pada kasus ketika heart rate bayi berhasil meningkat setelah diberikan stimulasi pada bayi. Namun dengan kondisi berbeda apabila setelah dilakukan tindakan awal tadi ternyata heart rate dari bayi masih di bawah 100, kemudian SpO2-nya turun di bawah 60%, maka tindakan yang selanjutnya kita lakukan adalah memberikan ventilasi tekanan positif pada bayi atau kita kenal dengan VTV. Alatnya seperti berikut, dengan cara diberikan VTV selama 30 detik dari screening awal yang tadinya 1 menit. Jadi 1 menit itu mulai dari screening awal, kemudian harus selesai di 30 detik pertama. 30 detik berikutnya ketika bayi memang butuh dilakukan VTV, maka diberikan VTV dengan cara memasangkan sungkup yang sudah seukuran dengan muka bayi ke bagian bawah, kemudian dipaskan ke bagian hidung sehingga bagian mulut dan hidung bayi tertutup langsung dengan sungkup, kemudian memberikan tekanan dengan posisi tangan ini dibagi 2 jari menyangga dagu untuk memastikan mulut bayi dalam keadaan terbuka. Kemudian tangan yang satunya memberikan tekanan pada VTV dengan irama tekan, lepas, lepas, tekan, lepas, lepas, tekan, lepas, lepas, tekan, lepas, lepas selama 30 detik. Selanjutnya, setelah dilakukan VTV, yang dilakukan selanjutnya adalah mengecek kembali heart rate dari bayi. Mengecek kembali heart rate dari bayi, kita pastikan apakah terjadi peningkatan heart rate pada bayi. Ketika heart rate bayi meningkat di atas 100, maka artinya bayi dalam kondisi baik, yang harus kita lihat apakah ada pernafasan yang mengap-mengap atau tidak. Ketika heart rate sudah di atas 100, kemudian bayi sudah menangis spontan tapi masih kesulitan bernafas, maka yang selanjutnya kita lakukan adalah kita mempertimbangkan pemasangan CPAP pada bayi tersebut. Akan tetapi, jika kondisi yang terjadi adalah perburukan, di mana setelah dilakukan VTV, ternyata heart rate bayi masih di bawah 100, selanjutnya yang dilakukan adalah koreksi VTV.
koreksi VTV adalah saya dibantu oleh rekan saya. Koreksi VTV, pemasangan sungkup kembali kita sesuaikan, kemudian dengan posisi yang tepat, kemudian dilakukan lagi VTV selama 30 detik dengan irama tekan lepas-lepas sambil kita perhatikan apakah terjadi pengembangan pada dada bayi ketika diberikan VTV. Tekan lepas-lepas, tekan lepas-lepas. Jika terjadi pengembangan pada dada bayi, harapannya artinya VTV yang kita berikan masuk dengan baik ke dalam paru-paru si bayi. Selanjutnya yang kita lakukan adalah mengecek kembali apakah heart rate-nya naik di atas 100. Jika heart rate-nya ternyata mengalami perburukan, turun sampai ke angka kurang dari 60, maka yang kita lakukan selanjutnya adalah memberikan kompresi dada pada bayi dengan perbandingan kompresi berbanding VTV 3:1. Dengan cara tangan menarik garis imajiner antara puting kiri dan puting kanan bayi, kemudian berhenti di tengah-tengah sternum. Letakkan ibu jari kita di tengah-tengah sternum tersebut. Kemudian lakukan kompresi berbanding VTV selama 1 menit dengan irama 3:1. 1, 2, 3, tekan lepas-lepas. 1, 2, 3, tekan lepas-lepas. 1, 2, 3, tekan lepas-lepas. Lakukan sampai 1 menit. Kemudian koreksi heart rate dari bayi. Ketika heart rate bayi membaik di atas 100, maka yang kita lakukan adalah mempertimbangkan bayi untuk dipasangkan EKG, kemudian mempertahankan kondisi tersebut sampai bayi bisa bernafas dengan normal, dengan baik. Namun jika terjadi kondisi perburukan di mana setelah dilakukan kompresi dan VTP heart rate bayi masih di bawah 60, maka pertimbangkan pemberian adrenalin berupa epinefrin melalui vena umbilikal dan pertimbangkan pemasangan ETT endotracheal tube dengan menggunakan dibantu laryngoskop. Baik, itu tadi tindakan resusitasi neonatus pada bayi. Selanjutnya yang dilakukan adalah memberikan tindakan pasca asuhan resusitasi. Pasca asuhan resusitasi tadi, jika berhasil maka dilakukan pemeriksaan rutin pasca resusitasi seperti yang awal tadi. Jika kondisi tersebut tidak berhasil, dalam keadaan bayi perlu dirujuk, maka dilakukan persiapan rujukan. Kemudian jika tidak berhasil, dilakukan selama 10 menit tindakan resusitasi dan hasilnya masih tidak mengalami perbaikan, artinya resusitasi kita tidak berhasil dan bayi dinyatakan meninggal. Selanjutnya yang harus kita lakukan adalah kita melakukan sterilisasi alat-alat pasca resusitasi dan bayi diserahkan ke perawat untuk dilakukan tindakan pasca resusitasi. Oke. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan untuk tindakan resusitasi pada neonatus. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.